Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan saya akan mereview apa yang terjadi di Liga Eropa yang bertarung pada hari Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia bagian Barat, terutama bagi The Red Devils, Setan Merah, yang mampu membalas kekalahan menghadapi Real Sociedad yang mengalahkan mereka di Old Trafford di pekan pertama. Dan sekarang ketika berlangsung di Stadion Anoeta, markasnya bagi Sociedad, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bisa meraih 3 poin dan menang dengan 1-0 lewat gol pemain muda mereka. Ini gol pertama dia bersama dengan tim senior di MU yang ditangani oleh Erik ten Hag. Dan ini menjadi untuk kedua kalinya bagi anak muda ini mendapatkan kesempatan bermain di tim utama di starting 11. Pasti Anda sudah tahu siapa anak muda ini, masih berusia 18 tahun. Ya, ini pemain muda yang asal Argentina walaupun dia lahir di Spanyol. Namanya adalah Alejandro Garnacho. Dia bermain sejak awal dengan sang idola dia yang berada di garis depan CR7, dan dia berderet di belakangnya ada Donny van de Beek dan Kapten Bruno Fernandes di saat Ten Hag memainkan starting 11 dia, dengan tentunya ada dua pemain yang menjaga kedalaman di midfield, Casemiro dan Eriksen. Kemudian juga di belakang itu masih kuat dengan Luxio, Dalot yang ada di sana, Lisandro Martinez dan Lindelof sebelum Lindelof keluar di babak kedua. Nah, bicara dengan anak muda ini, tampil sangat bagus ya sebelum ditarik di babak kedua, dan ia memperlihatkan ya bagaimana memberikan rasa percaya tentunya bagi semua teman dan juga bagi Ten Hag bahwa tidak salah memainkan dirinya untuk kesempatan ini, dan dia menghadirkan gol tunggal ini setelah mendapat umpan dari pemain yang dia idolakan, CR7. Bola berawal dari De Gea, melepaskan ke depan, kemudian ada sundulan di sana dari Bruno Fernandes, jatuh ke kaki CR7. Ada giringan bola di sana, CR7 memberikan umpan pas ke sisi kanan pertahanan Sociedad, dan di sana dengan cepat sekali Alejandro Garnacho itu masuk ya, percaya diri di sini. Dia menggiring bola melewati Andoni Grozabal di posisi kanan ini, dan dia melepaskan tembakan ke kaki kiri yang luar biasa, menghujam di pojok atas gawang Sociedad tanpa bisa diantisipasi atau digagalkan oleh penjaga gawang Sociedad, Alex Merino. Dan tentunya ini disambut luar biasa bagi seorang Garnacho, karena ini gol pertama dia, gol bersejarah dia ketika ia ditempatkan di garis depan di starting 11 dalam sebuah pertandingan di level Eropa, di Liga Eropa, dan bermain secara bersama-sama dengan Cristiano Ronaldo. Juga dia bisa membuat gol karena umpan dari pemain yang dia idolakan dari sejak kecil dia, sejak lahir dia, yaitu CR7 ya. Dan dia memanfaatkan umpan CR7 ini dengan sangat baik. Dia sempat minta izin dulu untuk melakukan selebrasi ya. Dia tentunya akan memikirkan selebrasi apa yang saya harus lakukan setelah membuat gol bersejarah ini. Dan dia mendapat restu dari Cristiano Ronaldo karena dia mengikuti cara selebrasi dari sang idola ya, dengan tangan mengunci di dada ya. Ini seakan-akan sedang tidur di siang hari. Ini yang dinamakan dengan sleeping celebration yang dibuat oleh Garnacho, dan ini membuat CR7 tersenyum setelah dia mendapat izin meminta melakukan selebrasi yang sama, dan dia dipeluk oleh sang idola. Ini menjadi momen kenangan tersendiri yang tak akan dilupakan oleh Garnacho tentunya dalam momen dia membuat gol dan membuat selebrasi seperti yang selalu sekarang ini menjadi populer dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Setelah membuat gol, dia akan berlari tidak lagi dengan siu berputar di udara, tapi dia akan membentangkan tangan untuk seakan-akan tidur di udara. Wah, luar biasa ya. Tapi kemenangan ini tidak membuat MU itu langsung menjadi juara grup E. Mereka kalah dalam selisih gol melawan Sociedad. Sama-sama satu kali kalah dalam 6 pertandingan dengan 5 kemenangan. Poinnya sama dengan 15 poin, namun dalam hal mencetak gol,
mereka kalah. Sociedad itu plus 8, MU plus 7. Setelah Sociedad memasukkan 10 kemasukan 2, MU memasukkan 10 kemasukan 3. Ini yang membuat MU itu harus puas di peringkat kedua dan akan ikut di playoff untuk pertandingan menunggu tim-tim yang, tapi sudah ada tim-tim yang terbuang dari Liga Champions yang berada di peringkat ketiga yang harus siap dihadapi oleh CR7 dan kawan-kawan di dalam undian nantinya, karena juara grup ini tentunya lolos dari pertemuan dengan tim-tim yang turun dari Liga Champions. Mereka menunggu runner-up inilah yang akan berhadapan. Makanya MU itu siap-siap harus berhadapan dengan Barcelona dalam undian, dengan Sevilla, ini semua dari Spanyol, juga dengan Ajax Amsterdam, dan juga termasuk dengan Juventus. Bukan tidak mungkin ini akan ketemu. Semoga bisa terhindar. Tapi kalau sudah ketemu di babak 16 besar, ya harus dihadapi oleh pasukan Ten Hag untuk menunjukkan bahwa MU ini siap menghadapi siapapun. Tidak ada rasa takut dan bertekad untuk bisa menjadi juara ya, untuk di Liga Eropa ini. Karena dengan tiket menjadi Liga Juara ini, final, masuk ke final mereka, tiketnya untuk masuk ke Piala Champions untuk berikut sudah di tangan. Kalau MU bisa menjadi juara di Liga Malam Jumat. Nah, kita akan tunggu nantinya bagaimana hasil undian untuk siapa lawan MU di babak 16 besar di Liga Eropa untuk menghadapi tim-tim yang turun dari Liga Champions. Nah, kemudian nantinya di babak berikut baru kemungkinan bisa bertemu dengan tim sesama Inggris juga bisa terjadi. Bukan tidak mungkin MU akan ketemu dengan Arsenal, mungkin di perempat final atau di semifinal. Ya, kita akan tunggu kalau MU terus bisa melaju. Kemudian kita bicara dengan tim Inggris lainnya. The Gunners Arsenal menang dengan susah payah. 1-0 lewat pemain belakang bahkan Kieran Tierney. Ya, ini penampilan yang tidak begitu bagus menurut saya yang dimainkan oleh Arsenal. Karena Arteta memainkan ada beberapa ya, ada mungkin 5-6 pemain lapis kedua. Rob Holding dimainkan di sana, memang tidak ada Saliba yang ikut di sana. Kemudian El Neni main, ada Fabio Vieira yang ikut di sana bermain. Kemudian ada Reece Nelson juga ditampilkan, Eddie Nketiah, hanya Gabriel Jesus yang ada di garis depan. Nah, kita memang ada pergantian, Odegaard masuk di babak kedua, ada Bukayo Saka juga ikut di babak kedua, tapi kemenangan ini yang memang tidak seperti yang diinginkan tentunya karena bermain tidak begitu bagus. Namun kemenangan ini juga akan membawa mereka itu menjadi juara grup di grup A. Kalau sampai kalah, PSV dalam pertandingan yang sama, Eindhoven menang melawan Bodo di kandang lawan. Dan kalau ini terjadi bahaya bagi Arsenal. Arsenal hanya dengan 12 poin akan turun di peringkat kedua. PSV yang jadi 13 poin karena dengan ketambahan 3 poin Arsenal dengan 15 poin menjadi juara grup. Bahaya kalau turun di peringkat kedua. Ini memungkinkan Arsenal juga akan berhadapan dengan tim-tim yang saya sebut tadi, mau Barca, Ajax, ya Juve, ada Sevilla yang ada di sana. Tapi untung sekarang tim asuhan Arteta ini ada di peringkat pertama sehingga mereka terhindar untuk bertarung dengan tim-tim yang turun dari Liga Champions. Namun kinerja ini yang harus lebih ditingkatkan lagi bagi tim asuhan Arteta kalau bicara di Liga Eropa. Nah, karena di Liga Inggris kan mereka sedang ada di atas, yang nantinya pada akhir pekan pada hari Minggu nanti akan terlibat dalam duel di Derby London menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Namun kalau bicara di Liga Eropa, mereka hanya memasukkan 8 gol dalam 6 pertandingan, dianggap sangat kecil ya. Kalau bisa dikatakan di sini bahwa mereka hanya membuat 8 gol dalam 6 laga. Bahkan mungkin ada kemasukan 3 gol di sana. Ini yang menjadi perhatian tentunya bagi penggemar The Gunners yang menginginkan tim kesayangan mereka untuk lebih meningkat lagi. Kalau bicara di Liga Eropa ini, dan tentunya harapannya harus bisa menjadi juara di Liga Eropa. Kalau perlu juara di IPL dan juara di Liga Eropa ini kan tentunya akan jauh lebih bagus. Di samping mengincar gelar di Piala Carabao atau di Piala FA, karena ini tahun yang bagus yang saya pikir bagi Arsenal ketika sampai dengan pekan ke-14 di IPL yang mereka tetap ada di atas bersaing dengan Manchester City. Namun ujian mereka akan terjadi nantinya pada akhir pekan ini menghadapi The Blues. Nah, kita akan lihat nantinya bagaimana Arsenal setelah mengamankan tiket mereka untuk menjadi juara grup, ya,
Dan sekarang mereka harus konsen mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen di saat menghadapi The Blues yang menginginkan untuk menang karena The Blues lagi kena turbulensi kalau kita bicara di IPL. Walaupun The Blues sendiri kemarin sudah mengunci satu tiket juga untuk lolos ke babak 16 besar di UCL ketika mereka mengalahkan Zagreb dan menjadi juara grup. Nah, ini yang menarik, kita nantikan sejauh mana bagaimana Arsenal untuk bisa mengatasi The Blues di IPL setelah mereka menjadi juara grup A di Liga Eropa. Jadi selamat sekali lagi buat dua klub Inggris yang ada di Liga Eropa ini. Arsenal lolos dan MU juga lolos walaupun harus bersiap menghadapi lawan-lawan yang kuat seperti yang saya sebut. Tadi sampai di sini pembicaraan saya dengan mereview pertandingan khususnya yang dimainkan oleh MU dan juga dengan Arsenal di Liga Eropa. Dan saya mengingatkan kepada Anda, karena besok ada pertandingan ya di hari Minggu, Chelsea melawan Arsenal, Anda bisa mendapatkan 5 buah kaos Varsity yang bagus sekali, yang keren dari ACC. Kalau Anda bisa menebak hasil pertandingan dengan tepat, berapa skor dari Chelsea dan Arsenal untuk pertandingan nanti, tentunya kemenangan apakah dengan 1-0, 2-1 dan semuanya, atau draw, terserah Anda. Ada 5 kaos yang menanti Anda, bukan 5 kaos, 5 jaket yang keren. Ya, nanti saya juga akan umumkan nanti di video selanjutnya untuk memperlihatkan model jaket yang bagi Anda juga sudah pernah mendapatkan jaket sebelumnya dari ACC pasti tahu bagaimana kerennya jaket tersebut. Ya, oke, sampai di sini dengan Bu Ropan. Ciao.